Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang selaku guru kepegawaian serta teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara diskusi pelajaran kepegawaian ini. Perkenalkan, saya Hani Mari sebagai moderator. Di samping kanan saya Muhammad Fadilah Paja sebagai penyaji 1, Abu Bakar Siddiq sebagai penyaji 2, dan di sebelah kiri saya Nita Nurbaeti sebagai penyaji 3, Elsa Sapila sebagai penyaji 4, dan Siti Rusliati sebagai notulis. Di sini kelompok kami akan menjelaskan teks diskusi tentang disiplin. Sebelum acaranya dimulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para penyaji saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penyaji 1 akan menjelaskan teks diskusi tentang disiplin. Poin pertama yaitu tentang definisi disiplin pegawai menurut para ahli. Menurut Patoni 2009, kedisiplinan dapat diartikan bahwa karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku. Jadi pegawai harus taat terhadap peraturan perusahaan yang berlaku di perusahaan itu sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada penyaji 2. Baik, saya penyaji 2 akan menjelaskan poin kedua yaitu tentang faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. 1. Besar kecilnya pemberian kompensasi. 2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. 3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. 4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. 5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan. 6. Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan. 7. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan serahkan kepada penyaji 4. Baik, saya penyaji 3 akan menjelaskan poin ketiga yaitu tentang contoh disiplin pegawai. Bisa dilihat dari jam masuk kerja, jam pulang, dan jam istirahat yang tepat sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan, taat terhadap peraturan perusahaan, peraturan dasar tentang cara berpakaian dan bertingkah laku dalam bekerja, taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada penyaji 4. Baik, saya penyaji 4 akan menjelaskan poin keempat yaitu tentang kesimpulan dan definisi disiplin pegawai menurut kelompok kami, yaitu untuk membentuk sikap atau perilaku ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan maupun ketertiban pada pegawai yang berlaku baik yang muncul dari kesadaran diri maupun karena adanya sanksi atau hukuman yang berlaku. Disiplin pegawai sangat penting untuk keberlangsungan organisasi perusahaan sesuai dengan motif organisasi atau perusahaan yang bersangkutan baik untuk sekarang maupun untuk hari esok dan seterusnya. Terima kasih kepada para penyaji. Semoga apa yang disampaikan cukup jelas dan dapat dipahami oleh kalian semua. Silahkan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifanilah Ma'ani dari kelompok 4. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Apa dampak negatif bagi perusahaan jika ada pegawai yang tidak disiplin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nenek Yadi dari kelompok 1. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Kenapa sih disiplin itu penting bagi perusahaan dan apa sih pengaruhnya buat perusahaan dan pegawai? Terus gimana cara kalian menyikapi pegawai?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, seberapa penting kedisiplinan pegawai dalam suatu perusahaan? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Apa dampak negatif bagi perusahaan apabila ada pegawai yang tidak disiplin? Dampak buruk dari tidak disiplin adalah dapat dipecat atau pemutusan hubungan kerja, yaitu PHK dari dunia kerja. Setiap perusahaan maupun instansi pemerintah tentu menerapkan disiplin yang ketat kepada pegawai. Apakah cukup puas dan jelas? Puas. Terima kasih. Untuk pertanyaan kelompok 1, kenapa disiplin itu penting? Pengaruh buat perusahaan dan pegawai itu apa? Bagaimana menyikapi pegawai yang tidak disiplin? Disiplin itu penting karena untuk membentuk sikap atau perilaku ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, maupun ketertiban. Pengaruh buat perusahaan dan pegawai, jika disiplin itu sangat penting, maka itu untuk keberlangsungan organisasi atau perusahaan sesuai dengan motif organisasi atau perusahaan. Jika tidak ada kedisiplinan karyawan, dapat mengakibatkan kerugian bahkan jatuhnya perusahaan itu sendiri. Dari sisi karyawan, banyak yang melanggar disiplin sehingga terjadi keterlambatan dalam penyelesaian suatu pekerjaan. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif. Dan bagaimana menyikapi pegawai yang tidak disiplin? Yaitu cara mengatasinya: 1. Lakukan pemantauan secara rutin. 2. Telaah sifat batin atau temperamennya. 3. Cari tahu persoalan pegawai. 4. Komunikasi 2 arah dan berikan kepercayaan. Apakah cukup jelas? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2, yaitu seberapa penting kedisiplinan bagi perusahaan. Adanya disiplin bagi perusahaan atau organisasi kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas sehingga diperoleh hasil yang optimal. Apakah cukup jelas? Terima kasih. Sekian diskusi teks debat kelompok kami. Mohon maaf bila ada yang kurang dipahami. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.